Hari ini saya akan menjelaskan mengapa alasan program edukasi manajemen sampah di area kos hadir. Kami ingin merubah cara pandang penghuni kos. Sampah bukan lagi limbah, tetapi sesuatu yang bisa dikelola kembali menjadi konsep 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Apa saja yang akan kami lakukan? Yaitu pastinya yang pertama adalah persiapan pelaksanaan edukasi, lalu ada pembinaan, serta evaluasi. Selama ini kita terjebak dalam pendekatan tradisional, yaitu sampah hanya dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke TPA tanpa proses pengolahan. Sistem ini terbukti sudah tidak relevan dan malah mempercepat pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran air tanah. Melalui program ini, kami mencoba menjawab tantangan bagaimana kondisi aktual di lapangan dan bagaimana bentuk edukasi yang tepat bagi penghuni kos dan masyarakat sekitar dalam memilah sampah, dalam pendekatan kebersihan lingkungan. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Kami akan melakukan koordinasi lintas sektor dengan pengelola kos. Ini wujud dari kami untuk meminta izin bahwa ada program edukasi untuk penghuni kos dengan tema lingkungan dan sampah. Lalu ada pengurus RT dan RW karena kita juga ingin mengajak beberapa masyarakat yang ada di sekitar Jalan Gajah Mada dan dinas terkait untuk menyelaraskan visi ini, untuk memberitahu bahwa ada program yang akan selaras dengan visi pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tataan kota. Lalu yang kedua ada tahap edukasi. Kami akan melaksanakan penyuluhan intensif mengenai pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih, yaitu PHBS, serta manajemen sampah mandiri. Ini bertujuan kami memberikan teori tentang bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih, lingkungan yang bersih, lalu ada manajemen sampah mandiri yang akan kita lakukan di tahap ketiga, yaitu tahap pembinaan. Tidak hanya teori yang akan kita berikan, tetapi juga ada pendampingan langsung tentang mulai dari demonstrasi pemilihan sampah organik dan anorganik, agar bertujuan untuk membuat kompos sederhana di lingkungan kos dari sampah organik. Akan kita siapkan beberapa sampah untuk contoh kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ini sampah organik, ini tempat sampah anorganik, dan sampah organik ini akan bisa jadi kompos untuk tanaman dan sebagainya. Dan yang anorganik jika masih bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Seperti itu. Lalu di tahap evaluasi, yaitu mengukur perubahan perilaku melalui observasi dan wawancara untuk menjamin berkelanjutan program ini. Ini kita evaluasi di hari pertama, yaitu setelah diberikan edukasi, lalu kita melaksanakan demonstrasi, lalu kita akan bertanya bagaimana hari ini program ini, apakah penghuni kos dan masyarakat sekitar sudah paham tentang sampah itu sendiri, lalu hidup sehat. Lalu akan kita lakukan pemantauan selama 1-2 hari apakah sudah menjalankan program ini para penghuni kos dan masyarakat sekitar setelah kami beri edukasi dan demonstrasinya. Ini tuh juga bertujuan untuk mengukur perubahan perilaku dari penghuni kos dan masyarakat sekitar Jalan Gajah Mada. Program ini dirancang secara inklusif dengan melibatkan 5-10 orang penghuni kos dan masyarakat sekitar untuk
dengan alokasi anggaran transparan, mencangkup penyediaan sarana fisik seperti tempat sampah terpilah dan media edukatif. Seperti kita akan membuat kecil-kecilan bank sampah, setiap rupiah dikonversikan menjadi investasi lingkungan. Manfaat yang dihasilkan bersifat tripartit. Bagi penghuni, meningkatnya literasi kesehatan lingkungan. Lalu bagi lingkungan, berkurangnya beban sampah di kawasan Jalan Gajah Mada. Dan untuk pemerintah sendiri, sebagai bukti nyata bahwa program ini selaras dengan program kebersihan kota yang tertata dan berwawasan lingkungan. Kami mendukung visi misi pemerintah dalam tataan kota yang bersih, lingkungan yang sehat, lalu ada masyarakat yang sehat pastinya ya. Edukasi manajemen sampah di Jalan Gajah Mada ini adalah langkah konkret kami, bukan hanya sekedar wacana. Transformasi perilaku dari membuang menjadi mengelola adalah kunci mewujudkan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Kepedulian kita hari ini menentukan kualitas lingkungan yang akan kita tempati esok. Mari kita jadikan budaya bersih sebagai bagian dari identitas masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Program ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, masyarakat yang sehat, bersih, lingkungan yang bersih, masyarakat yang sehat. Karena dari lingkungan yang bersih, masyarakat akan sehat dan tercipta suasana yang lebih asri. Lalu dari pemandangan kota mau memberikan kesan bahwa tempat ini bersih dan sehat.